Nah, pengantar di mana integral tentu. Nilai integral tentu ini sama dengan luas daerah di bawah kurva yang dipresentasikan dalam bentuk. Nah, perhatikan gambar di sini. Yang dimaksud dengan integral yaitu nilai total atau luasan yang dibatasi oleh fungsi fx dan sumbu min x serta antar batas x sama dengan a dan x sama dengan b. Nah, dalam integral analitis atau dalam kalkulus didefinisikan sebagai sebuah limit jumlah Riemann di mana menurut teorema dasar kalkulus dalam persamaan 4.1 ini kita dapat selesaikan menjadi I sama dengan integral A sampai B fx dx sama dengan fx AB sama dengan fb kurang fa, di mana fx adalah integral dari fx, sedemikian sehingga f akset x ini sama dengan x. Nah, integrasi numerik ini terdiri dari beberapa pendekatan dalam menurunkan rumus integrasi numerik. Nah, pendekatan yang pertama itu berdasarkan tafsiran geometri integral tentu yang diketahui dengan metode integral Riemann, dan pendekatan yang kedua yaitu daerah integrasi dibagi dua atas sejumlah bias. Rumus dalam metode ini kita sebut suatu kaidah. Nah, integrasi yang numerik yang diturunkan dengan pendekatan ini digolongkan ke dalam metode Pias. Nah, pendekatan yang ketiga yaitu integrasi numerik berdasarkan polinom interpolasi, yaitu metode Newton-Cotes, yaitu metode yang umum untuk digunakan dalam rumus integrasi numerik. Nah, pendekatan yang keempat yaitu menggunakan titik diskrit sebagaimana pada kedua pendekatan di atas sebelumnya. Nah, nilai integral yang diperoleh ini dengan mengevaluasi nilai fungsi pada sejumlah titik tertentu di dalam selang min 1,1. Nah, pendekatan ini adalah integrasi Gauss. Selanjutnya yaitu pendekatan integrasi Romberg berdasarkan metode trapesium dan error kalkulator, sehingga diperoleh hasil integrasi yang semakin baik dan akan dibahas pada bagian selanjutnya. Nah, ini adalah bagan-bagan dalam integrasi numerik. Yang pertama kita akan bahas integral Riemann, di mana metode integral Riemann ini kita melakukannya dengan membagi interval di bawah kurva suatu fungsi sebanyak n subinterval sama besar. Nah, area setiap subinterval ini diperoleh dengan mengalihkan panjang dan lebar masing-masing persegi panjang dengan jumlah masing-masing area tertentu. Ini kita gunakan untuk menaksir integral suatu fungsi dengan interval tertentu. Nah, fungsi f pada selang a, b dibagi menjadi n selang bagian dengan titik-titik bagi x1, x2, x3 sampai dengan xn kurang 1. Maka kita peroleh a sama dengan x0 lebih kecil x1 lebih kecil x2 lebih kecil x3 lebih kecil sampai dengan lebih kecil xn kurang 1 sama dengan b. Nah, himpunan n selang bagian ini disebut partisi selang, di mana p sama dengan x1, x2, x3 sampai dengan xn. Nah, panjang selang-selang bagian ini berturut-turut dinamakan delta x dengan delta xn sama dengan xn kurang 1. Nah, untuk mencari luas di bawah kurva kita peroleh L sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai n fxi delta x. Nah, kita sebut jumlah Riemann fungsi f dengan selang a, b dengan partisi p, maka L sama dengan lim p menuju 0, di mana sigma I sama dengan 1 sampai n fxi delta x. Maka kita peroleh rumus untuk integral tertentu, di mana integral a sampai b fx dx untuk a lebih kecil b. Nah, algoritma untuk integral Riemann di mana
Yang pertama kita membuat partisi, lalu kita mengaproksimasi, lalu kita menjumlahkan dan menentukan nilai pendekatan melalui limit. Contohnya, hitung integral min 2 sampai dengan 3 x tambah 3 dx dengan integral Riemann atau delta x sama dengan 5/n dengan cara solusi analitik. Nah, integral 1,8 sampai dengan 3,4 ex dx sama dengan ex 1,8 sampai dengan 3,4, maka kita peroleh hasilnya di mana tadi x-nya ini kita ganti dengan e pangkat 3,4 kurang e pangkat 1,8, maka diperoleh hasilnya yaitu 23,914. Nah, tadi itu adalah secara analitik, di sini yaitu secara numerik. Nah, kita pastikan dulu selang min 2,3 ini menjadi n selang bagian yang sama dengan masing-masing panjang delta x sama dengan 5/n. Nah, sebagai titik sampelnya kita pilih fi sama dengan xi, yaitu titik batas setiap selang bagian. Maka x0 sama dengan min 2, x1 sama dengan min 2 plus 5/n, x2 sama dengan min 2 plus 2 kali 5/n, xi sama dengan min 2 tambah i kali 5/n, sampai dengan xn sama dengan min 2 plus n kali 5/n sama dengan 3. Jadi fxi sama dengan xi plus 3 sama dengan 1 plus i kali 5/n. Nah, jumlah Riemann di mana sigma i sama dengan 1 sampai dengan n, di mana fxi delta x sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai dengan n, 1 plus i kali 5/n kali 5/n. Maka untuk hasil ini kita peroleh 35/2 kali 1 plus 1/n. Nah, dengan pendekatan dengan limit, di mana P ini adalah partisi tetap, di mana mutlak P yaitu 0 setara dengan n sampai dengan tak hingga. Maka integral 1,8 sampai dengan 3,4 ex dx sama dengan lim P menuju 0, sigma i sama dengan 1 sampai dengan n fxi delta x, di mana kita substitusikan nilainya, maka kita peroleh nilainya itu 17,5. Nah, untuk galatnya di mana mutlak 17,5 ini dikurang 17,5 sama dengan 0. Nah, metode yang kedua yaitu metode Pias, yaitu pendekatan yang berdasarkan tafsiran geometri integral tentu. Daerah integrasi dibagi atas sejumlah pias atau strip yang berbentuk segi empat. Luas daerah integrasi dihampiri dengan luas seluruh pias. Nah, salah satu alat atau cara yang digunakan oleh ilmuwan untuk memperoleh jawaban hampiran atau aproksimasi yaitu dengan menggunakan metode Pias ini. Nah, metode Pias ini adalah daerah integrasi yang dibagi atas sejumlah pias atau strip yang berbentuk segi empat. Nah, luas daerah integrasi ini dihampiri dengan luas seluruh pias. Nah, adapun kaidah integrasi numerik yang dapat diturunkan dengan metode Pias. Yang pertama itu kaidah segi empat. Yang kedua kaidah trapesium, yang ketiga kaidah titik tengah. Yang pertama kita bahas kaidah segi empat. Nah, pandang sebuah pias berbentuk empat segi panjang dari x sampai dengan xa sampai x sama dengan xb. Perhatikan gambar ini di mana integral a menuju b fx dx ini luas di bawah kurva, dan dari kedua luas segi empat ini kita jumlahkan, maka kita peroleh integral a ke b fx dx
HF FA. Maka kita jumlahkan diperoleh dengan integral A menuju B fx dx, di mana H per 2 kali FA plus FB. Ini adalah kaidah segi 4 satu pias. Nah, kaidah segi 4 satu pias kita dapat diperluas dengan menghitung. Perhatikan gambarnya, ini semakin kaidahnya diperoleh kaidah segi 4 gabungan, di mana untuk jumlah pias kiri yaitu integral A menuju B fx dx hf x0 plus hf x1 plus hf x2 plus sampai dengan hf x n kurang 1. Dan untuk jumlah pias kanan, di mana integral A B fx dx hf x1 plus hf x2 plus hf x3 plus sampai dengan hf xn. Nah, dengan penyederhanaan tadi kita jumlahkan, lalu kita dapat hasil yaitu integral A B fx dx h per 2 fx0 plus 2 fx1 plus 2 fx2 plus sampai dengan fxn kurang 1 plus fxn. Nah, maka dengan fn sama dengan fxn, di mana n sama dengan 0, 1, 2 sampai seterusnya, maka kita dapat integral A B fx dx h per 2 fx0 plus fxn ditambah h sigma i sama dengan 1 sampai dengan n kurang 1 fxi. Ini untuk kaidah segi 4 banyak pias. Nah, untuk algoritma kaidah segi 4, di mana yang pertama lihat batas integral pada soal untuk menentukan A dan B. Kedua, cari nilai XR sama dengan A plus RH dengan H sama dengan B kurang A per N. Yang ketiga, kita lihat dan tentukan koefisien, lalu kita hitung koefisien FXR. Nah, yang keempat, mencari luas kaidah segi 4 satu pias, di mana integral A, B, fx dx, H per 2 fx, FA plus FB. Nah, selanjutnya kita cari luas kaidah segi 4 n pias, di mana integral A, B, A menuju B fx dx di H plus H per 2 fx0 plus fxn plus H sigma i menuju sama dengan 1 menuju n kurang 1 fxi. Nah, contoh kita hitung integral 1,8 sampai dengan 3,4 ex dx dengan kaidah segi 4 satu pias. Nah, yang pertama secara numerik kita masukkan rumusnya, di mana integral A B fx dx H per 2 FA plus FB. Maka kita dapat nilainya yaitu 28,81088 dengan galatnya yaitu 4,89688. Nah, kaidah yang kedua yaitu kaidah trapesium, di mana kaidah trapesium satu pias ini adalah metode pendekatan integral dengan persamaan polinomial order 1, di mana metode ini kurva lengkung dari fungsi fx kita ganti dengan garis lurus. Perhatikan gambarnya, di mana kurva lengkungnya ini berupa garis diganti dengan garis lurus. Nah, luasan bidang di bawah fungsi fx antara nilai x sama dengan a dan x sama dengan b, pendekatan dilakukan dengan satu pias atau trapesium. Maka rumus geometri kita peroleh dengan integral a sampai b fx dx b kurang a kali FA plus FB per 2. Nah, untuk mengurangi kesalahan yang terjadi pada gambar sebelumnya, di mana kurva lengkung ini didekati dengan sejumlah garis lurus sehingga terbentuk banyak pias. Nah, panjang pias yaitu adalah sama yaitu delta x. Jika terdapat n pias, berarti panjang masing-masing pias yaitu delta x sama dengan b kurang a per n. Dan batas-batas pias ini diberi notasi x0 sama dengan a, x1, x2 sampai dengan xn sama dengan a. Nah, integral total dapat kita tulis dalam bentuk
I sama dengan integral x0 sampai dengan x1 fx dx plus integral x1 sampai dengan x2 fx dx plus sampai dengan integral xn kurang 1 sampai dengan xn fx dx. Nah, maka kita dapat I-nya sama dengan h per 2 kali fx0 plus fxn tambah h sigma I sama dengan 1 kurang sampai dengan n kurang 1 fxi. Ini untuk kaidah trapesium n-Pias. Nah, algoritmanya yang pertama kita lihat batas integral pada soal untuk menentukan a dan b. Yang kedua kita cari nilai xr sama dengan a plus rh dan dengan h sama dengan b kurang a per n. Nah, lanjut kita lihat dan tentukan koefisien lalu hitung koefisien fxr. Yang keempat, mencari luas kaidah trapesium 1 Pias dengan rumus kaidah trapesium. Yang kelima, kita cari luas kaidah trapesium n Piasnya tadi. Nah, contoh, hitung integral 1,8 sampai dengan 3,4 EX dx dengan kaidah trapesium 1 Pias. Nah, di mana integral kita masukkan, substitusikan nilainya ke soal, ke rumus kaidah trapesium tadi, maka kita dapat nilainya itu 28,81088 dengan Galot 4,896888. Nah, selanjutnya kaidah titik tengah, di mana titik tengah ini tengah mirip dengan kaidah trapesioida atau tapi aturan titik tengah menggunakan metode luas persegi panjang. Nah, kurva lengkung ini didekati dengan satu garis singgung, di mana garis singgung yang digunakan melalui titik tengah dari lengkungan kurva pada setiap partisi. Jika kita hitung luas di bawah kurva didekati dengan luas persegi panjang, di mana luas persegi panjang ini sama dengan panjang X selebar. Kita pandang sebuah pias berbentuk persegi panjang dengan pias X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1 dan titik tengah absis X1 per 2 sama dengan X0 plus H per 2, di mana integral X0 sampai X1 fx dx luas di bawah kurva. Maka kita peroleh integral X0 sampai X1 fx dx H kali fx0 plus H per 2. Ini adalah kaidah titik tengah untuk satu Pias. Nah, kaidah titik tengah satu Pias ini kita perluas untuk menghitung integralnya dengan kita peroleh di mana integral A, B, fx dx yaitu H sigma I sama dengan 0 sampai dengan N kurang 1 Fi plus 1/2. Ini kaidah titik tengah n-Pias. Dengan algoritma yang pertama, kita lihat batasan integral pada soal untuk menentukan A dan B, lalu kita cari nilai XR plus 1/2 sama dengan A tambah R tambah 1/2 H dengan H sama dengan B kurang A per N. Lalu kita lihat dan tentukan koefisien, lalu hitung dengan koefisien FXR plus 1/2 F sama dengan FXR plus 1/2. Lalu kita cari luas kaidah titik tengah satu Pias, di mana integral x0 sampai x1 fx dx H fx0 plus H per 2. Lalu kita cari luas kaidah trapesium n-Piasnya. Nah, contoh, hitung integral 1,8 sampai dengan 3,4 EX dx dengan kaidah titik tengah satu Pias. Kita masukkan rumus kaidah titik tengah satu Pias, maka kita peroleh nilainya, lalu kita substitusikan dengan soal kita peroleh yaitu 21,54198 dengan Galot 2,37202.